Jadi ada kaitannya nih kesehatan sama keuangan Iya, sebenarnya. iya, kesehatan sama keuangan terkait banget ya. Soalnya sehat itu penting, uang itu juga penting gitu ya kan. Jadi kayaknya yang itu di-cut aja ya, Mas. Ditusuk jarinya dulu, Ditusuk pijat kupingnya jarinya dulu. udah Jangan telat tuh, itu. jangan. Kita buang-buang waktu soalnya. Hmm. Karena kita pada pasien-pasien stroke itu kita punya frame-nya namanya time is brain gitu. Assalamualaikum, halo Neuroners. Saya Dr. Lilir Amalini, spesialis neurologi. Jumpa lagi di Neurotalk, suatu acara yang akan membahas tentang semua kegalauan kamu di masalah neurologi, masalah saraf dengan narasumber yang terpercaya dengan bahasa sehari-hari. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang stroke berkaitan dengan World Stroke Day nih. Nah, kalian tahu nggak? Stroke itu adalah suatu penyakit yang menyebabkan kematian nomor 2 paling banyak di Indonesia. Dan juga penyebab kecacatan nomor 1 di Indonesia. Seremnya lagi, stroke itu udah mulai menjangkit usia muda loh. Orang bilang tuh ya, kita sedang banyak tanggungan gitu ya. Sedang banyak tanggungan, hidup lagi banyak tanggungan, kena stroke. Enggak banget kan? Jadi kalian wajib banget simak podcast kali ini sampai selesai. Nah, mengapa stroke ini bisa terjadi, apa penyebabnya, bagaimana pengatasinya, dan juga yang paling penting deteksi dini agar kita nggak kena stroke. Dan untuk itu saya kali ini nggak sendirian dong, ditemenin oleh Dr. Arif Rahman, spesialis neurologi yang sehari-harinya berpraktek sebagai anggota neurovaskuler di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Halo Dr. Arif, apa kabar? Baik, Dr. Lilir. Sehat? Alhamdulillah. Nah, terus kita juga kedatangan gestar satu lagi, Mas Greget Kalabuana. Assalamualaikum, Mas Greget. Waalaikumsalam, Dr. Lilir. Beliau ini adalah Islamic Financial Planner dan gencar juga melakukan edukasi finansial di platform Instagram. Oke, langsung aja ya, Dr. Arif ya. Tentu semuanya udah sering sih dengar tentang stroke, tapi kan nggak afdol ya kalau kita nggak tahu definisinya. Sebenarnya definisi stroke itu apa sih dan kenapa stroke itu bisa terjadi di usia muda? Ya, oke. Definisi stroke secara WHO adalah kumpulan gejala klinis berupa vokal. Vokal tuh contohnya mulut mencong, bicara pelo, kelemahan sisi tubuh atau kesemutan sisi tubuh, gangguan penglihatan, gangguan lapang pandang yang munculnya mendadak biasanya, berlangsung lebih dari 24 jam bahkan lebih, yang dapat menyebabkan kematian tanpa ada penyebab lain selain gangguan pembuluh darah di otak. Kenapa sekarang banyak di usia muda? Definisi usia muda itu atau young adult itu tepatnya sekarang pergeseran itu memang biasa di atas pasien-pasien yang usianya di atas 55 tahun tuh. Kalau pasien zaman dulu, kalau sekarang young adult itu kita udah mulai dari 55 tahun ke bawah, Dok, biasanya seperti itu. Ada pergeseran. Kenapa bisa? Sebenarnya kalau kita lihat secara teori, antara yang usia muda ini sama yang pada umumnya hampir sama penyebabnya. Contohnya misalnya perokok, hipertensi, nah itu dislipidemia atau orang-orang yang dengan gangguan itu ya, kolesterolnya tinggi, segala biasa macam seperti ya, itu, darah tinggi gitu ya, diabetes, gula darah seperti itu ya. Gula darah yang meningkat ataupun diabetes dan lain-lain biasanya. Ya, sekarang saya pengen tanya nih sama Mas Greget nih. Kalau sehari-hari berpraktek, praktek. Kita sama ya, praktek ya. Praktek keuangan. Praktek keuangan. Ya. Kita klien, kalau kita pasien nih klien ya. Oke, kliennya itu sering banyak usianya tentu juga usia muda kali ya, mulai 20, 30, 40 gitu ya, kan financial planner. Nah, itu gimana sih terutama di masa pandemi ini ya kan 3 tahun terakhir ini tuh banyak PHK, kantor-kantor tutup. Nah itu terus itu berpengaruh banget apa enggak atau gimana tuh? Gimana pengalamannya? Iya, sebenarnya aku jarang menerima klien secara privat ya. Biasanya orang-orang curhat lewat DM Instagram gitu. Tapi kalau kita ngomongin pandemi malah thanks to pandemi. Tadi kan Dr. Arif, Dr. Lilir menyampaikan tentang stroke ya. Stroke itu kalau di keuangan mungkin kita bisa kaitkan dengan risiko. Kayak kemarin pandemi, di PHK, orang-orang nggak punya tabungan kayak gitu kan. Jadi malah justru ketika pandemi terjadi, kita semua belajar keuangan, terutama dana darurat, asuransi, investasi, nabung. Betul. Gitu ya. Kalau misalnya pas stroke dan ternyata yang kena stroke kepala keluarga entah ayah entah ibu, ya kita pasti akan kelabakan. Misalnya pola-pola hidup yang nggak sehat kayak merokok, mabuk, clubbing kayak gitu-gitu. Nah itu juga memberikan
resiko yang nanti arahnya itu pada pengeluaran di bagian kesehatan. Kalau misalnya kita nggak mengendalikan itu, maka kita akan terbebani biaya kesehatan gitu. Nah, itu juga bisa terjadi ketika kita banyak tanggungan. Tadi dibilang karena banyak tanggungan keluarga, cicilan mobil, rumah dan lain sebagainya, dia stres lahirnya ke situ, naiklah biaya kesehatannya gitu. Jadi ada kaitannya nih kesehatan sama keuangan sebenarnya. Iya, kesehatan sama keuangan terkait banget ya. Soalnya sehat itu penting, uang itu juga penting gitu ya kan. Jadi kayaknya yang itu di-cut aja ya Mas. Jadi emang berkaitan erat ya. Jadi kalau misalnya tadi gaya hidupnya misalnya tadi ya sering clubbing, sering beli mungkin jajan kayak fast food, junk food gitu kan ya Dokter Arif ya, itu kan meningkatkan nilai kolesterol, terus hipertensi segala macam dan akan berkaitan dengan resiko stroke yang meningkat. Itu tadi salah satu faktor risikonya kita obesitas, paling sering gula, hipertensi dan kolesterol seperti itu, dislipidemia. Akibatnya apa? Akibatnya akumulasi itu menyebabkan kita gemuk, gak cuma gemuk tapi cuman dinding pembuluh darahnya itu udah mulai cenderung akumulasi gitu. Namanya sempit, mengeras ya, gitu ya. Ada pengerasan yang sifatnya accelerated gitu. Jadi tuanya lebih cepat. Yap, betul. Tua lebih cepat. Lebih cepat pasti. Kita nyebutnya namanya accelerated aging namanya Mas Greget. Akibat itu kita nggak gerak, akumulasi yang semuanya itu. Jadi orang yang biasanya hidupnya itu baru kejadian di usia 55 tahun ke atas sekarang bisa dipercepat gitu jadinya akibat dampak dari faktor risiko tadi. Jadi benar tuh ada usia fisiologis, ada usia biologis. Ya, betul. Gitu. Makanya orang-orang yang sekolah olahraga kelihatan muda. Oh, iya. Ya. Cocok. Jadi Dokter Arif, untuk gejala yang khas pada anak muda itu kira-kira ada nggak sih yang lebih sering gitu ya terjadi pada anak muda dibandingin usia yang lain gitu. Tadi kan Dokter Arif bilang itu usia 30 sampai 49 tahun kira-kira sekitar 21% ya terjadinya angka kejadian stroke-nya ya. Kira-kira ada nggak sih gejala yang lebih sering gitu terjadi? Ya, kalau yang di usia muda itu sering gejala ada yang spesifik seperti sakit kepala biasanya. Sakit kepala yang hebat kadang disertai sama kejang biasanya Mas Greget. Jadi itu ada dua ciri khas tuh. Kenapa? Itu lebih sering pada yang usianya lebih muda lagi biasanya. Itu biasanya ada kelainan pembuluh darah tuh. Kalau kelainan pembuluh darah orang biasanya taunya pendarahan subarachnoid. Pendarahan subarachnoid itu pendarahan pada selaput otak. Nah, selaput otaknya itu dia pecah, jadi dia benar-benar sakit kepala yang hebat yang pertama kali dia rasakan dalam hidupnya biasanya. Tapi kalau yang lebih muda lagi, ada kelainannya bukan pendarahan subarachnoid atau terlilir atau pendarahan di selaput otak, bukan, tapi namanya kelainan pembuluh darah, Mas Greget. Jadi pembuluh darahnya itu normalnya arteri pembuluh darah utama itu pelan-pelan mengecil, nyambung ke kapiler, ke vena gitu, pembuluh darah balik. Ini langsung nyampur dia. Antara pembuluh darah utamanya sama pembuluh darah baliknya. Kita sebutnya namanya kelainan pembuluh darah atau malformasi vaskular. Nah, malformasi vaskular itu ciri khasnya tadi juga sama Dokter Lilir. Ada sakit kepala, biasanya diikuti dengan kejang gitu. Jadi sekarang itu ya, pasien dari neuro gitu ya, pasien Dokter Saraf itu usianya sekarang semakin muda loh. Dulu kan kesannya tuh pasiennya neuro itu tua-tua gitu. Sekarang semakin muda loh. Ada yang nyeri kepala, ada yang sakit pinggang, kesemutan. Nah, itu kan semua ke neuro tuh. Nah, terus ada juga polanya nih. Biasanya ke kami gitu, berobatnya tuh kalau udah berlarut-larut. Jadi kalau udah lama baru tuh berobat, tahu-tahu udah ketahuan udah parah. Itu kenapa ya? Saya pengen tahu nih dari pandangan yang bukan dokter gitu gimana? Kenapa sih kok? Ya, balik ke gaya hidup ya. Tapi kalau kita bicara soal generasi, memang di keuangan juga ada pergeseran. Jadi biasanya kalau kita pengen financial freedom nih misalnya, harusnya kan kalau generasi kita atau Dokter Arif, kita mindsetnya orang freedom itu dapatnya sekitar umur 40 tahun karena mereka udah stabil karirnya. Tapi sekarang karena anak-anak muda generasi milenial, Z, Alpha itu di umur 15 tahun mereka sudah punya penghasilan karena punya digital ability dan lain-lain sehingga mereka bisa menghasilkan uang dengan cara yang cepat dan dini. Jadi maju ke depan gitu, maju ke lebih dini. Jadi misalnya usia 30 tuh udah mindsetnya pengen freedom independence gitu. Nah, dengan freedom independence tadi ketika money mindsetnya atau money attitude-nya nggak bagus, maka gaya hidupnya juga nggak bagus gitu. Misalnya money mindset tuh dia ngelihat uang sebagai sesuatu yang dikejar. Jadi orientasinya uang kan. Uang akhirnya kerja lembur, hustle culture, nggak istirahat dan seterusnya.
Kalau money attitude ya tadi misalnya dia gaya hidup yang di perkotaan ya, jadi mungkin alkohol dan sebagainya, akhirnya kesehatan terganggu. Nah, akhirnya mungkin jadi bergeser gitu, yang awalnya dari 40 freedom, tapi karena mindset-nya 30 udah pengen freedom, dia ngejar semuanya gitu. Sehingga pola hidupnya juga nggak seideal yang kita bayangkan. Jadi tadi sebenarnya nyambung sama accelerated aging ya gitu ya. Menua lebih cepat gitu secara pola pikir dan secara fisik atau gara-gara keuangan tadi. Tapi sebenarnya juga ada yang saya pernah baca literatur. Jadi ada yang namanya financial stress gitu ya. Orang terkena tekanan finansial. Dan salah satu gejalanya itu adalah misalnya nih sakit punggung kayak gitu ya. Terus sakit perut ya. Nah, ini saya mau nanya nih, bener nggak menurut kedokteran gitu? Selain itu juga orang nggak mau ketemu orang lain, gampang tersinggung, mood swing, menyendiri. Itu contoh-contoh orang yang kena tekanan finansial, financial stress tadi. Nah, itu gimana tuh? Gitu. Ya, Dokter Arif gimana dok? Ada financial stress dok? Saya mungkin nggak bisa langsung related ya gitu ya. Saya juga saya juga mesti banyak tanya tentang financial. Kita harusnya banyak tanya sama Mas Greget nih. Jadi saya yakin tuh kemarin pas lagi di dunia pandemi itu kemarin karena kita banyak gak gerak, semua orang mencari penghasilan tambahan pasti ya. Penghasilan tambahan itu tolong koreksi kalau saya salah ya Mas Greget, itu pasti dia akan either dia di saat 2020 itu dia berinvestasi di saham atau dia berinvestasi di kripto, tuh pasti nggak sih? Nah, artinya mereka banyak banyak di depan, biasanya seperti ini, dia akan fase jual beli itu dia akan banyak di depan komputer yang terlalu lama biasanya itu. Nggak cuma 1-2 jam, bisa berjam-jam kan, itu cepat jual beli, jadi dia banyak muscle tension sih ya. Kita nggak berpikir itu lebih ke psikis, tapi lebih ke arah fisik sebenarnya. Psikisnya ikut mempengaruhi, tapi fisik itu karena dia lama depan komputer, biasanya itu dia akan bener-bener spasme, tegang otot gitu istilahnya, tegang otot. Akhirnya tegang otot seluruh tubuh bagian belakang, jadi bikin dia bener-bener. Soalnya kalau di internet ya bilangnya gitu, cuman karena saya bukan dokter, jadi kadang saya ini mungkin kalau ada yang teman dokter harus bisa meluruskan apakah benar kalau misalnya kita banyak utang gitu ya, banyak cicilan tuh tekanan finansialnya akhirnya kena ke perut dan lain-lain gitu, yang ternyata ngaruh ke fisik gitu, nggak cuma secara emosi tadi, mood swing dan lain-lain. Jadi itu lebih ke arah stres ya. Jadi bukan cuma stres finansial sih, semua stres nanti akan melibatkan namanya hormonal juga. Jadi neurotransmitter dari otak gitu, dia akan merilis misalnya kayak hormon adrenalin, kortisolnya meningkat. Nah itu kalau semua udah keluar tuh ya hormonal itu, ya tadi tuh bisa denyut jantungnya meningkat, bisa berdebar, terus mual gitu ya. Pola buang air besar juga berubah, semuanya itu bisa, tapi emang berkaitan dan itu emang benar terjadi gitu. Nah, Dokter Arif, apa yang harus dilakukan ya kalau ada seseorang yang terkena stroke gitu? Apa yang harus dilakukan? Terus misalnya apakah ada waktu time frame yang sampai seberapa agar orang itu selamat seperti itu, Dok? Ini kebetulan ada dari orang awam juga ya. Saya boleh tanya sama Mas Greget juga nggak? Kalau misalnya gini. Boleh, tapi jangan pakai merem, itu kayak serangan apa gitu, merem-merem, melek. Oke. Mas Greget, kalau misalnya ada pasien stroke, kalau menurut Mas Greget nih, sebelum saya yang jawab, kalau ada pasien tiba-tiba ada mulut mencong, bicara pelu, terus mendadak muncul baru nih di depan Mas Greget gitu, tensi, ada temennya yang punya alat tensi kebetulan di kantornya, tensi sampai 190/100 gitu. Mas Greget mau apain tuh pasiennya kira-kira sebagai awam? Ya kalau aku sih bawa ke dokter aja sih, ke rumah sakit gitu ya, atau panggil orang yang ngerti. Karena kalau aku sendiri nggak ngerti, meskipun kita dilatih pertama-tama, tapi kan takutnya salah gitu kan. Jadi ya udahlah. Jadi kalau misal betul. Udah benar. Oh benar ya. Betul. Tapi pada pasien-pasien stroke itu segera dibawa ke rumah sakit. Segera dibawa ke rumah sakit. Artinya pasien ini yang kita dapatkan, jika ada pasien dengan muncul yang semuanya tiba-tiba mendadak, langsung bawa ke rumah sakit. Kenapa? Jangan kita mesti nunggu para medis datang dulu, panggil dokter ke rumah dulu gitu. Lebih baik kita langsung bawa pasiennya ke rumah sakit terdekat gitu, Dokter Lilir. Itu pilihan utamanya. Kenapa? Sering kalau di kita nih anekdotnya, tensinya tinggi, dikasih kopi dulu atau dikasih obat darah tinggi dulu supaya tensinya turun. Jangan. Ditusuk jarinya dulu. Ditusuk jarinya dulu. Jangan tuh, jangan. Kita buang-buang waktu soalnya. Karena kita pada pasien-pasien stroke itu kita punya frame-nya namanya time is brain gitu. Kita bekerja dengan waktu karena kita mengejar waktu kurang dari 3 sampai 4,5 jam. Karena ada tempatnya jika
Karena kebanyakan pasien stroke itu 85% kan stroke penyumbatan. Jadi kita time frame 4,5 jam itu secepat mungkin bawa ke rumah sakit supaya kita berikan obat itu. Jadi waktunya adalah 4,5 jam harus mendapat pengobatan yang tepat. Karena semakin lama semakin banyak neuron atau sel otak yang mati. Nah kalau semakin banyak tuh sel neuron, sel otak yang mati, maka gejalanya akan semakin parah. Rata-rata begitu ya, dan pengennya sebenarnya gaji perkotaan, Hidupnya di desa. Iya kan? Saya Iya. gitu. Fakta atau mitos stroke terjadi akibat jatuh di kamar mandi.